Dari Studio Rajawali TV Bandung, Provinsi Jawa Barat, Nadia Wulandari mengabarkan berita terkini. Reporter Rajawali TV Bandung Arbim melaporkan langsung wawancara eksklusif dengan Tisna Kartiawan MMPD, Kepala Sekolah SMPN 1 Ibun melalui Dadan Suhendan SPD selaku Kepala Tendik sekolah tersebut. Dijelaskan Dadan Suhendan, terjadinya perbuatan pelecehan seksual diduga dilakukan oknum guru terhadap siswi SMPN 1 Ibun itu di luar pengetahuan pihak sekolah dan di luar kegiatan belajar mengajar. Tentunya dengan adanya kejadian perbuatan diduga dilakukan oknum guru tenaga pendidik di sekolah kami. Secara tidak langsung telah merusak alma mater nama baik sekolah yang selama ini, SMPN 1 Ibun mempunyai prestasi baik dalam dunia pendidikan. Kami pribadi dan seluruh jajaran staf tenaga pendidik, mengutuk keras perbuatan yang diduga dilakukan oknum guru tersebut. Tentunya oknum guru tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merusak citra sekolah kami. Masih menurut Dadang, perlu diketahui kepala sekolah kami telah mengeluarkan guru tersebut secara tidak hormat untuk tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah SMPN 1 Ibun, dan biarlah proses hukum yang akan menangani perbuatan tercela yang di luar sepengetahuan kami. Dengan adanya dugaan-dugaan yang merusak citra pendidikan, terutama SMP 1 Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, apa yang bisa disampaikan terkait oknum yang diduga melakukan pelecehan seksual? Itu pun kebenarannya masih diproses di kepolisian atau APH, Pak. Apa yang bisa disampaikan dari pihak sekolah? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan kami, Kang Arbim dari media, udah sudi kiranya berkunjung silaturahmi ke SMP kami. Jadi permasalahan yang terjadi di SMP kami yaitu SMPN Negeri 1 Ibun itu benar disinyalir terjadinya pelecehan. Tapi kalau masalah benar dan tidaknya itu nanti betul dan tidaknya nanti ditentukan oleh di pengadilan mungkin. Tapi setelah kronologi kejadiannya begini Pak Arbi. Jadi pada saat itu ada seorang tua siswa yang mengadu ke BP, mengadu bahwa disinyalir anaknya itu dijadikan korban atau terjadi korban pelecehan oleh oknum guru. Jadi setelah itu orang tuanya datang ke ruangan BP bersama anaknya, akhirnya gurunya yang disinyalir oknum guru yang melakukan pelecehan dipanggil juga. Ternyata setelah kita mengadakan mediasi ternyata ada pengakuan bahwa itu benar adanya melakukan pelecehan. Tapi bentuknya apa? Itu mungkin mereka yang tahu. Tapi akhirnya karena terjadinya itu pelecehan yang terjadi dan pengakuan atas pengakuan oknum tersebut, kepala sekolah mengambil sikap yang sangat bagus menurut kami, karena dia langsung memanggil bidang kurikulum, harus ini oknum tersebut itu harus nggak ada lagi toleransi, harus segera diberhentikan. Jadi mungkin begitu. Jadi kronologisnya benar adanya disinyalir adanya pelecehan seksual di sekolah kami atas pengaduan orang tua siswa yang dilecehkan. Gitu kan? Katanya, karena kronologinya kalau yang benar dan tidaknya itu disinyalir terjadinya itu di lingkungan masjid. Tapi bukan di dalam masjid, di lingkungan masjid terjadinya itu disinyalir. Dan pada saat itu telah terjadi oleh olah TKP dan rekonstruksi terjadinya itu di luar atau di lingkungan masih di luar. Saya dimandatkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengklarifikasi kejadian ini. Jadi statement yang saya akan keluarkan yaitu apa yang saya tahu aja. Kalau kronologi skala yang benar yang terjadinya itu mungkin nanti silakan hubungi ke sekarang, karena oknum itu sekarang udah diamankan oleh Polres Kota Bandung. Dan kejadiannya itu
terjadinya bukan saja di luar jam pelajaran, bahkan di luar jam kerja. Gitu terjadinya. Itu kan diduga ya Pak ya? Iya, diduga. Kan diduga. Jadi kebenarannya terkait masalah pelecehan seksual, kejahatan pelecehan seksual yang sekarang itu menjadi isu nasional Pak, itu perbuatan sebenarnya itu belum diketahui apa benar dan tidak, cuman masih dugaan-dugaan ya Pak ya? Ya. Tolong Pak sampaikan terkait masalah guru oknum yang disebut guru, apakah dia itu ASN atau honorer atau tenaga pendidik bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Ya. Jadi kronologisnya akan saya ceritakan. Awal mulanya oknum tersebut masuk ke lembaga kami itu karena ada rekom dari saudaranya bahwa beliau itu punya talenta untuk mendidik dalam bidang seni budaya. Setelah itu di saudara-saudara oknum tersebut, saudaranya menghadap ke kepala sekolah bahwa dia mengatakan bahwa punya saudara yang punya talenta bagus untuk memberikan ilmunya, mengamalkan ilmunya di bidang seni budaya. Dan apa salahnya, karena kami juga bertujuan mendidik itu supaya ada kemajuan, ada variasi ngajar yang lebih bagus. Akhirnya maka dipanggillah. Setelah dipanggil dan perjalanan waktu, ternyata benar orangnya bisa perilakunya baik, mengajarnya bagus, talentanya bagus, dan akhirnya dia itu sebenarnya pertamanya nggak jadi guru honor, enggak. Dia itu hanya membantu yang ada di sekolah, membantu pengembangan diri seni budaya. Jadi ekstrakurikuler seni budaya ada di sekolah kami. Beliau atau oknum tersebut diperbantukan, belum jadi guru ekstrakurikuler, tapi dibantukan. Tapi dalam perjalanan waktunya karena bagus dan kami juga ingin sekolah kami maju, akhirnya direkrutlah menjadi tenaga pengajar. Tapi dia nggak masuk Dapodi karena dia cuma lulusan SMK, tapi dia cuma membantu aja mengajar. Jadi ada jam mengajar dari oknum tersebut. Dari sekolah dengan adanya kejadian musibah yang tidak terduga ini, sikap dari kepala sekolah, stigmennya itu apa terkait masalah kedepannya terkait pembinaan terhadap akhlak daripada guru-guru dan siswa Pak, pengembangan berikutnya gimana? Kan ini sudah dilimpahkan kepada APH ya Pak ya. Yang jelas mungkin dari pihak sekolah dengan adanya dugaan-dugaan pelecehan ini yang terjadi di sekolah ini Pak, mengutuk ya Pak ya? Sangat mengutuk. Nah itu jadi mengutuk dan merasa lembaga dinas pendidikan yang berada di Kabupaten Bandung, terutama SMP 1 Ibun, sangat dicemarkan. Nah itu jadi sikap Bapak mewakili pihak sekolah gimana Pak? Jadi pada saat udah terjadi itu, kepala sekolah sangat quick respon. Jadi sangat cepat merespon kejadian ini. Akhirnya sikapnya yang pertama-tama mengambil langkah yaitu memberhentikan dengan tidak ada toleransi, dan selanjutnya setelah yang menanganinya pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Jadi sekolah itu sebenarnya kalau pembinaan kepada guru, kepada pendidik atau tenaga kependidikan hampir dilaksanakan setiap hari, hampir dilaksanakan setiap mau masuk jam pelajaran. Bahkan setiap hari Senin ada pembinaan, bagaimana kita evaluasi bagaimana kinerja kita, bagaimana kedepannya, bagaimana kekurangannya. Jadi sikap yang paling utama itu quick respon, mereka langsung menindaklanjuti dan dengan tegas mengeluarkan oknum tersebut, dan pembinaan selanjutnya secara rutinitas. Dan bahkan setelah kejadian itu, bukan hanya setelah kejadian itu, bahkan pembinaan itu selalu ada oleh Bapak Kepala Sekolah, terutama pimpinan kami. Dengan kejadian musibah yang tidak terduga ini, apa yang akan disampaikan dari pihak sekolah kepada semua elemen masyarakat, terutama orang tua siswa yang berada di wilayah Kecamatan Ibun, khususnya SMP 1 Ibun, Pak? Jadi pertama-tama kami atas nama lembaga memohon maaf
dengan mungkin terjadinya kegaduhan atau kekurang nyamanan atau kekhawatiran terutama dari orang tua siswa. Tapi kami dari pihak sekolah jangan khawatir dan jangan takut sekolah di SMP Negeri Ibun, karena itu hanyalah sebuah musibah, tapi insya Allah dengan musibah ini mungkin Allah memberikan berkah untuk lebih lagi sekolah kita untuk lebih bagus lagi ke depannya. Dan kami meyakinkan kepada orang tua siswa jangan takut sekolah ini, karena itu mah terjadi oleh oknum aja, bahkan itu mungkin hanya terjadi sekarang dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk selanjutnya. Jadi kepada orang tua siswa jangan takut menyekolahkan di SMP Negeri Ibun, karena sekolah SMP Negeri Ibun itu adalah sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah, adalah sekolah yang ramah anak. Insya Allah anak bapak dan ibu sekolah di SMP Ibun akan menjadi nyaman dan menjadi anak yang menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Dengan kejadian seperti ini sekaligus dalam upaya mempertanggungjawabkan, walaupun ini perbuatan sekolah mengawal gak terkait pengembangan kasus adanya dugaan-dugaan kejahatan pelecehan seksual dari pihak sekolah, mengawal nggak kasus ini untuk minta diselesaikan secara hukum, Pak? Jadi dari pihak sekolah sekarang udah 100% mempercayakan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau pihak sekolah nanti bila diperlukan untuk memberikan klarifikasi, bukan kepala sekolah itu mungkin dengan welcome menerima kalau mau klarifikasi dan dibutuhkan untuk penyidikan yang lebih lanjut gitu. Oke Pak, yang terakhir apa yang akan disampaikan Bapak terkait masalah kejadian yang tidak elok di SMP 1 Ibun? Atas nama sekolah, lembaga, dan atas nama pribadi, kami sangat mengutuk perbuatan tersebut, dan kami juga sangat menyayangkan terjadi, dan ini mungkin udah kodrat dari ilahi terjadi di SMP Ibun, dan insya Allah untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi, karena sekarang itu kami udah lagi melaksanakan program ramah anak. Mungkin itu aja. Jadi dengan kejadian tersebut Pak diambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya. Dan Oke, ya Pak. mungkin Terima itu kasih. mungkin rencana Tuhan untuk sekolah kita lebih baik lagi. Oke. Masih menurut Dadang, perlu diketahui kepala sekolah kami telah mengeluarkan guru tersebut secara tidak hormat untuk tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah SMPN 1 Ibun, dan biarlah proses hukum yang akan menangani perbuatan tercela yang di luar sepengetahuan kami. Dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, reporter Rajawali TV Bandung Arbim melaporkan.